Planet menulis berita ledakan yang ada di Steelworks pada saat gedung menara itu akan diresmikan ternyata dirusak oleh kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu pagi yang diguncang oleh dua ledakan. Anggota keluarga Superman Family saat ini sedang berada di lokasi. Sumber ledakan belum dipastikan. Para pendemo Blue Earth mengklaim bukan mereka yang melakukannya. Saat dimintai keterangan, petugas polisi Metropolis Joy Chiachio berkomentar, dia bukan orang yang seharusnya untuk ditanyai. Mereka sebagai aparat melakukan upaya yang terbaik dalam peledakan menara Steelworks. Di dekat Superboy Connor Kent yang terkapar pingsan oleh radiasi kryptonit, ada Metallo yang berhadapan dengan Superman. Saat mereka berkelahi, Metallo melepaskan sinar kryptonit yang membuat Superman melemah dan mendapatkan pukulan keras di wajahnya. Duo Steel yaitu John Henry Irons dan Natasha Irons datang menyerang Metallo, di mana Natasha melepaskan palunya ke wajah Metallo. Disusul oleh John Irons yang akan menghempaskan palunya tepat di atas kepala Metallo. Namun Metallo melepas palu bajanya dan langsung menghantamkan kepalanya, yang disusul juga dengan pukulan palu bajanya John Iron Henry, sehingga membuat sebagian wajah Metallo terkelupas dan terlihatlah di balik kulitnya ternyata robot. Metallo menjadi marah dan dia semakin bersemangat membantai Superman Family. Tapi di saat itu Luthor menghubungi Metallo untuk tetap bertahan, namun dia dibantah Metallo karena dia akan menghabisi Superman Family. Meskipun kekuatan korban meningkat, ya si Metallo ini, Superman langsung terbang ke arahnya dan dapat menghentikannya dengan cara membekukannya dan melemparkannya ke luar bumi. Di malam harinya, Superman Family berkumpul dan melihat sebuah berita tentang kejadian tersebut yang menyalahkan teknologi berbahaya dari Warworld. Semua penelitian Steel yang melibatkan teknologi asing harus dihentikan. Berita menyampaikan sampai saat ini belum ada tanggapan dari manajemen Steelworks sendiri. Gerakan separatis Blue Earth yang sedang tumbuh menyebut kasus peledakan gedung menara Steelworks merupakan tanda yang paling jelas bahwa pengungsi dunia Warworld menimbulkan dampak yang bahaya bagi bumi. Pemberitaan tersebut tidak mengetahui Metallo ada di sana, yang jelas-jelas menyebabkan Superman Family menjadi disalahpahamkan. Authora bertanya siapa Metallo, dan ketika Steel menjelaskan bahwa dia dulunya merupakan seorang pria yang bernama John Corben, tapi dia sekarang sudah mempunyai sebuah otak yang sekarat yang dikendalikan dengan robot. Authora pun teringat sewaktu dia ada di Warworld. Sepertinya tidak beda dengan Unmet, prajurit mayat hidup yang berasal dari Warworld. Kedua kembar itu pun kemudian disuruh waktunya untuk tidur oleh si Lois, dan sebelum tidur mereka bersih-bersih dulu di kamar mandi. Nah, di saat kedua kembar itu gosok gigi di kamar mandi, Oshiwara bertanya kenapa Superman mengenakan kacamata. Clark pun kemudian menjawab bahwasanya dia menggunakan kacamata itu untuk menutupi identitasnya sebagai Superman, bertindak sebagai manusia biasa untuk melindungi orang-orang terdekatnya, termasuk Lois yang pertama kali memanggilnya dengan nama Smallville. Oshiwara pun juga ingin punya nama seperti Superman, dia menyebutnya Void Master. Lois pun kemudian langsung membawanya ke kamar untuk membaca sebelum tidur. Sedangkan Authora penasaran dengan Blue Earth karena dia dan kembarannya merasa bersalah tinggal di bumi. Namun Clark meyakinkannya bahwa orang-orang Blue Earth tidak akan mengganggu mereka. Metallo yang mengapung di luar angkasa teringat dengan masa lalunya bersama saudari perempuannya Tracy yang sedang belajar, sedangkan dirinya menggambar mobil. Tiba-tiba ayahnya datang membawa paman mereka yang melemah. Ayahnya pun menyuruh Tracy untuk masuk ke kamar, sedangkan John disuruh ayahnya untuk membuang senjata api ke sungai. Yang kemudian Metallo pun tersadar dari pingsannya. Dia menerima sinyal dari seseorang yang tampaknya adalah adik kandungnya, Tracy Corben. Tracy mengatakan kepadanya bahwa Superman telah mengurungnya di sebuah penjara untuk penjahat super, dan dia harus membunuh keluarga Superman Family untuk menyelamatkannya. Kembali ke bumi setelah kedua kembar yang berasal dari dunia Warworld itu, yaitu Oshiwara dan Authora, tertidur di kamarnya. Clark berharap kedua kembar itu sudah terbiasa dan menyesuaikan hidup mereka untuk tinggal di bumi, seperti tidur di atas kasur yang empuk. Clark pun bertanya kepada Connor Kent, apakah kondisinya sekarang sudah membaik? Jika belum fix atau mendingan gitu, si Clark menyarankan untuk memanggil si robot Kal-X agar dapat menyembuhkannya. Connor pun menjawab bahwasanya dia sudah baikan.
Kemudian Clark Kent pun memberitahu mereka bahwa selama pertempuran mereka dengan Metallo, Superman menyelidiki. Dia memeriksa Luthor di penjara dengan penglihatan sinar X-nya dan menjelaskan ternyata Lex Luthor si botak licin itu tidak melakukan sesuatu apapun yang mereka pikir sedang berkomunikasi dengan Metallo. Meskipun seperti yang mereka tahu di saat pertempurannya, Metallo berkomunikasi dengan Lex Luthor. Yang berarti bahwa meskipun Luthor mendalangi pelarian Metallo dari penjara, dia bukanlah orang yang saat ini memberinya perintah untuk meledakkan menara Steelworks. Rod pun mengatakan bahwa jika tubuh baru Metallo didasarkan pada Unmet, maka seseorang telah mengendalikannya. Tapi sekarang pertanyaannya, siapakah orangnya itu? Sementara itu, Metallo yang baru saja terjatuh dari luar bumi ke kota Metropolis di dekat sekelompok teroris Blue Earth yang sedang melakukan rencana mereka. Namun di saat mereka melangkah ke dalam lorong, mereka bertemu dengan Metallo yang membuat mereka terpaksa harus menyerangnya. Namun sebelum mereka berhasil menyerang Metallo, Metallo langsung memindahkan orang-orang Blue Earth tersebut ke markas rahasianya. Dan setibanya di sana, dia memberitahu mereka bahwa dia akan mengubah mereka menjadi cyborg seperti dirinya untuk melawan Superman Family. Setelah sadar dari komanya, Lloyd Creighton yang berhasil kabur dari perawatannya di Star Labs sekarang menumpang sebuah kendaraan milik orang lain dari Metropolis ke California. Dia yakin karena di California Superman pasti ada di sana. Sementara itu di pertanian keluarga Ken, alien wanita misterius yang baru saja keluar dari pesawat antariksanya yang baru saja terjatuh di dekat rumah pohonnya John Ken yang masih belia di saat ini, di mana si alien wanita itu bertanya untuk membawanya kepada Raja Bumi, tempat planet yang dia singgahi ini. John Ken pun menjawab tidak ada raja untuk yang menguasai di bumi ini. Alien itu pun kemudian memperkenalkan dirinya kepada putranya si Kal-El ini yang bernama Lyanna, putri dari planet Pelen. Nah, di mana maksud dan tujuan alien itu adalah untuk membawanya ke Kryptonian itu, yang dipahami John Kent itu pasti adalah ayahnya Superman. John Kent pun menjelaskan kepadanya bahwa Kryptonian yang dimaksudnya itu adalah Superman, dan di dunia ini Superman adalah pahlawan dan bukanlah seorang raja yang dimaksudnya itu. Mendengar penjelasannya itu, si alien itu membuatnya terkejut karena sepengetahuannya ini apa yang dialami dari dunia asalnya, jika ada seseorang makhluk terkuat yang ada di dunianya, itulah yang akan berkuasa, yang akan menjadi raja di dunia itu. Tetapi tidak di bumi ini. Makhluk yang berkuasa malah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba sistem pelacakan roket alien itu pun menjadi aktif, yang artinya musuh-musuh yang mengejarnya sudah hampir dekat ke bumi. Dia pun mencoba menghancurkan pelacak itu dengan energi dari tangannya, namun butuh waktu yang banyak untuk melakukannya. Hingga pada akhirnya John Kent dapat menghancurkannya dengan penglihatan panasnya yang mengungkapkan kepada Lyanna bahwa dia adalah putra Superman. Tiba-tiba mereka diserang oleh robot yang diidentifikasi Lyanna sebagai Killamek, salah satu prajurit dari musuh ayahnya. Robot itu menangkap mereka berdua dalam medan energi. John Kent berteriak memanggil ayahnya agar dapat membantunya. Nah, di saat itu juga Clark yang mendengarnya langsung terbang ke arah putranya. Pada saat yang sama, Lloyd Creighton baru saja tiba di rumah pertanian keluarga Kent. Dia menyelinap masuk ke dalam rumah itu. Lois yang tersentak menjadi terbangun karena jeritan suara John Kent. Menjadi penasaran seperti ada suara yang masuk ke dalam rumahnya. Dia pun langsung turun ke bawah. Namun setelah dia berada di lantai bawah, dia melihat Lloyd Creighton yang perlahan-lahan berubah menjadi Doombreaker. Dia berkata kepada Lois, dia butuh bantuan Superman. Setelah berhasil menyembuhkan Beast Boy di edisi yang sebelumnya, sekarang Power Girl dan Omant membahas bagaimana Beast Boy terkoneksi dengan Blue Red, di mana pembicaraan mereka berdua ini yang tanpa disadari ternyata menggunakan bahasa telepati. Sambil menikmati teh yang dibuat Kara, tiba-tiba mereka menerima kunjungan pasien yang lainnya, yaitu Supergirl. Supergirl secara misterius entah kenapa nih dia kehilangan suaranya. Kara sepertinya bisu, meskipun berbicara apa yang dia bicarakan itu tidak dimengerti oleh mereka berdua. Dengan menggunakan bahasa telepati, Supergirl berharap mereka
mereka berdua akan mencari tahu alasan yang sebenarnya kenapa dia seperti itu. Kemudian Power Girl memasuki alam pikirannya dan melihat bahwa gambaran mental Supergirl mengenakan gaun yang rumit yang menurutnya menunjukkan pendapat tinggi rekannya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mengenali alam pikirannya Supergirl, dan Supergirl dengan lembut mengungkapkan bahwa itu adalah Argo City yang ada di planet Krypton. Hal ini membuat Power Girl menjadi tidak menyukainya. Dia membandingkan dirinya dengan Supergirl yang tumbuh di Krypton bersama orang tuanya, sementara Power Girl dibesarkan oleh kapal AI-nya. Saat mereka terbang di atas kota Mental City, Omen memberitahu mereka untuk mencari siapapun yang berhubungan dengan ucapan yang ada di dalam pikirannya Supergirl. Saat mereka mencarinya, Power Girl mengisyaratkan bahwa masalah Supergirl mungkin disebabkan oleh dirinya sendiri dan psikosomatis, yang membuatnya menjadi kesal. Kembali ke dunia nyata, Supergirl dengan keadaan yang frustasi bergumam di dalam hatinya, sedangkan Omen secara pribadi memberitahu Power Girl untuk terus mengganggunya. Kara pun menyelam ke dalam patung dan mulai berkeliaran. Saat Supergirl marah, patung-patung itu mulai retak dan Power Girl terus menggodanya, menuduhnya terus-menerus bekerja keras agar terlihat sempurna. Dia pun memberitahu Supergirl bahwa dia mengetahui semua rasa tidak aman yang tersembunyi karena pada dasarnya mereka adalah orang yang sama. Yang kemudian mereka pun berkelahi menghancurkan konstruksi alam pikiran Supergirl, sampai akhirnya si Supergirl berteriak keras agar Power Girl keluar dari alam pikirannya dan ucapannya pun menjadi pulih. Power Girl pun memberitahu Lilith Clay bahwa dia mengalami semacam serangan psikis pada pusat bicaranya, dan karena dia begitu tegang, dia mencoba menekannya daripada melawannya, tetapi kemarahannya melepaskan blok yang ada di benaknya. Dia pun menunjuk sebuah pot yang ada di taman di dekat mereka. Di atas pot itu ada setangkai mawar hitam dengan pesan yang bertuliskan untuk Power Girl dari GS. Kembali ke tempat yang asli, vas yang berisi bunga mawar itu berubah pula nih menjadi berwarna hitam, di mana Power Girl dan Supergirl terbangun, dan Power Girl menduga bahwa seseorang menyerang pusat bicara Supergirl dalam upaya menyampaikan pesan kepadanya karena sekarang dia terlindungi secara psikis. Dia menunjukkan bahwa siapapun orangnya, mereka mengira itu adalah orang terdekat dan tidak menyadari bahwa dia dianggap sebagai kambing hitam dari keluarga Superman Family dan jarang dilibatkan oleh yang lain, yang diakui Supergirl sambil tersipu malu. Lilith Clay pun kemudian meminta Supergirl untuk membuat janji temu lanjutan di minggu berikutnya. Dia juga memintanya untuk membawa John Kent bersamanya, karena dengannya itulah mereka dapat mengungkapkan akar penyebab dari Supergirl yang tidak bisa berbicara itu dan mencari tahu siapa yang membuatnya seperti itu.